Selamat malam pasangan calon. Selamat malam penyelenggara pengawas. Dan juga selamat malam hadirin pemirsa dan pendengar masyarakat Kabupaten Merauke yang saya cintai. Selamat datang dalam debat publik putaran kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon. Malam hari ini, publik Merauke akan disuguhkan dengan visi misi, tetapi juga janji-janji politik untuk memikat hati konstituen menuju kontestasi 9 Desember 2020. Tema debat kita pada malam hari ini, pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai momentum revitalisasi otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. Selain penyampaian visi misi dari pasangan calon, visi misi tersebut akan diperdalam oleh kalangan profesional dan akademisi. Izinkan saya hadiri pemirsa dan pendengar untuk memperkenalkan para panelis kita yang akan menjadi penguji bagi pasangan calon. Panelis pertama, Dr. Beatus Tambai MA. Pekerjaan Asisten Direktur 1 Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih Jayapura. Kedua, Ketua Stisipol Yaleka Maro Merauke. Pendidikan terakhir S3 Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Makassar. Silakan duduk. Panelis kedua, Maurits CMH Wursok, pekerjaan Sekretaris Eksekutif di Caritas Kame, anggota pembina Dia Santo, guru kampung keliling di Caritas Kame Merauke, pendidikan terakhir sarjana. Kita beri tepuk tangan. Panelis ketiga, seorang perempuan marin, Yosehi Mekiu SP MSc, pekerjaan dosen Faperta Universitas Musamus Merauke, wakil rektor 3 Universitas Musamus Merauke, pendidikan terakhir S2 Teknik Pertanian Universitas Gajah Mada. Kita beri tepuk tangan. Dan hadirin pemirsa pendengar masyarakat Merauke yang saya cintai di 179 kampung. Kini saatnya saya mengundang para kompetitor pasangan calon yang akan menguji kapasitasnya dalam debat malam hari ini. Saya panggil dan saya undang pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Henrikus Mahause Esos MSI, calon Wakil Bupati Haji Edi Santosa SC, diusung Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Saya persilakan. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya hadirin pemirsa dan pendengar, saya undang pasangan calon nomor 2, calon Bupati Heribertus Silvinus Silubun Sarjana Hukum, calon Wakil Bupati Bambang Setiaji Esos, Partai Pengusung PDIP, P3, dan Partai Hanura. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, saya undang pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Dr. Andus Romanus Mbaka Master Teknik, calon Wakil Bupati Haji Ridwan Esos MPD, Partai Pengusung Partai Kebangkitan Bangsa Demokrat. Saya persilakan. Kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3.
Hadirin undangan yang saya hormati, saya undang kita semua berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin pemirsa dan pendengar, pasangan calon yang saya hormati, sebelum segmen kedua kita mulai, sesuai dengan mekanisme debat publik, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang patut dipatuhi oleh pasangan calon maupun semua yang terlibat dalam debat malam hari ini. Tata tertib debat publik Pilkada Bupati Merauke. 1. Pasangan calon diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon sedang berbicara. 2. Waktu berjalan ketika pasangan calon mulai berbicara. 3. Pasangan calon tidak diperkenankan bertanya yang menyerang personal pasangan calon lain. 4. Pertanyaan pasangan calon harus seputar tema debat kedua. 5. Pasangan calon diperkenankan membawa alat tulis atau dokumen pendukung. 6. Tidak diperbolehkan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 7. Tidak diperbolehkan menyampaikan hal-hal yang mengandung ujaran kebencian. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah selesai.
Kesembilan, para pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Kesepuluh, para pendukung hanya diperkenankan bertepuk tangan oleh moderator selama acara debat berlangsung. Ke-11, para pendukung tidak diperkenankan memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lainnya. Dan yang ke-12, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Itulah 12 poin yang menjadi kesepakatan kita dalam debat putaran kedua ini. Hadirin pemirsa dan pendengar, selanjutnya kita akan mulai dengan debat segmen kedua. Dalam segmen kedua ini, setiap pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya. Waktu untuk setiap pasangan calon hanya 3 menit. Apabila tanda waktu telah selesai, maka moderator berhak untuk menghentikan penyampaian itu. Baik hadirin pemirsa dan pendengar, kesempatan pertama, saya persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan visi misi dalam waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator atas waktu kepada kami pasangan Hendrik Mause dan Edi Santosa, pasangan nomor 1. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami, yaitu pertama, visi kami Merauke Baru yang sejahtera, bermartabat, maju, berlandaskan semangat bela beli Merauke. Misi kami, pasangan Hermes mempunyai 5 misi, di mana pada masing-masing misi mengandung makna mempercepat pencapaian visi dan selaras dengan semangat otonomi daerah. Misi pertama, memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean government yang akan kita laksanakan. Misi kedua, memberikan arahan juga memastikan bagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Misi yang ketiga, memberikan arahan juga dan kepastian tentang berbagai potensi daerah yang akan dikelola selaras dengan tujuan utama otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi keempat adalah memastikan bahwa semua infrastruktur pendukung dalam rangka pencapaian visi yang akan diberikan ruang yang cukup dari segi perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dalam memudahkan pelayanan yang akan kami lakukan. Dan misi kelima, memberikan arahan bahwa urusan sosial, adat, dan keagamaan serta kaum muda dipastikan diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang seiring dengan proses pembangunan yang akan kami lakukan juga. Demikian penyampaian visi misi kami dari pasangan nomor urut 1 Hendrik Mause dan Edi Santosa. Sekian dan terima kasih. Waktu tersisa 56 detik, cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya, hadirin dan pemirsa serta pendengar, kesempatan yang sama saya berikan kepada paslon nomor urut 2, juga dalam durasi waktu 3 menit. Sejak Anda mulai berbicara, saya persilakan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam hebat, salam 2 jari. Revitalisasi yang kami lakukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dapat diukur dari visi dan misi kami oleh pasangan hebat nomor urut 2 sebagai berikut. Visi terwujudnya Kabupaten Merauke yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis potensi lokal. Pada visi pasangan hebat nomor 2, kata sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Merauke, yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan sosial secara adil dan merata. Masyarakat Merauke yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. 7 misi pasangan hebat sebagai jawaban atas revitalisasi otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa masalah yang perlu diatasi dalam revitalisasi otonomi daerah adalah: pertama, masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada milap atau kampung yang ada di perbatasan antar kabupaten dan juga mengatasi potensi lokal. Dalam hal ini beras dan ikan yang belum dapat dipasarkan. Kedua, peningkatan pelayanan minimum yang dirasakan masih sangat kurang terkait rendahnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah serta tidak proporsionalnya distribusi aparatur, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal, yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerah. Terkait dengan peningkatan pelayanan publik, terutama urusan pendidikan, kami pasangan hebat akan melakukan perbaikan melalui distribusi ASN secara proporsional. Dan untuk pelayanan kesehatan akan dikembangkan Puskesmas Plus menuju rumah sakit kelas D di Distrik Muting, Purik, Jagebo, dan Kimam. Permasalahan profesionalisme ASN pada sektor unggulan dalam hal ini Dinas Pertanian belum menunjukkan suatu produktivitas yang memadai, bahkan dirasakan masih kurang. Hal ini terlihat dari masih tingginya biaya produksi pertanian yang berimplikasi pada kualitas produksi yang tidak dapat di pasar. Yang tidak dapat diterima di pasar. Langkah yang akan kami lakukan adalah memperbaiki atau merevitalisasi pertanian mulai dari kebutuhan petani. Dalam hal ini varietas yang tepat, pupuk yang tersedia, air untuk sawah dengan konsep pipanisasi pemanfaatan. Hadirin pemirsa dan pendengar, pasangan calon yang saya hormati, pada segmen ketiga ini merupakan penajaman visi misi dari bapak-bapak yang telah dilakukan oleh para panelis. Seluruh pertanyaan ini masih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh ketiga panelis yang dipercayakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, saya undang Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk mengambil tempat dan menerima pertanyaan-pertanyaan ini dari perwakilan panelis, Dr. Beatus Tambait.
Dan kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum akan menyerahkan kepada moderator untuk dibacakan dalam segmen 3 ini. Saya persilakan Ketua Komisi Pemilihan Umum dan panelis Dr. Beatus Tambai. Kita beri tepuk tangan bahwa ini masih tertutup, dijamin kerahasiaannya. Terima kasih Ibu Ketua. Paslon masih tertutup, izinkan saya untuk membuka pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak-Bapak. Dalam segmen 3 ini terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama merupakan pertanyaan umum yang dijawab oleh semua pasangan calon secara bergantian. Dan pada bagian kedua terdapat 2 pertanyaan yang akan dijawab oleh calon bupati dan calon wakil bupati dengan pertanyaan berbeda. Yang pertama, pertanyaan umum. Paslon, sekali lagi saya tunjukkan bahwa masih tertutup. Saya akan membacakan pertanyaan umum ini. Bapak-bapak paslon bisa mencatat apabila merasa perlu. Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Implementasi otonomi daerah hingga kini belum membuahkan hasil yang menggembirakan, yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat kesejahteraan orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah melalui otonomi daerah bersumber dari dana alokasi umum atau DAU, dana otonomi khusus Papua, dana alokasi khusus DAK, dana-dana hibah, dan dana desa. Kenyataan bahwa penggunaan dan pemanfaatan dana-dana dari berbagai sumber tersebut belum memberikan dampak perubahan secara signifikan terhadap kehidupan orang asli Papua atau lokal. Pertanyaannya, bila terpilih nanti, bagaimana saudara mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber dana supaya kesejahteraan orang asli Papua dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga keseimbangan dengan saudara-saudara lain sebagai aset pembangunan di Kabupaten Merauke? Berapa persen dari sumber dana yang ada dialokasikan untuk meningkatkan SDM orang asli Papua? Itu pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kesempatan pertama saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Bapak 1,5 menit sejak Bapak-bapak berbicara. Silakan. Banyak atas pasangan nomor urut 2 mengamati selama ini. Yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana yang menjadi fokus bupati dan wakil bupati. Untuk pasangan nomor urut 2, kami sangat fokus untuk memastikan jika kami dipilih, kami pastikan bahwa APBD itu kita rencanakan sepenuhnya. Hari ini cukup banyak saudara-saudara kita orang Papua yang tinggal di rumah-rumah yang tidak layak. Saya pastikan ketika 5 sampai dengan 10 tahun yang akan datang, orang Merauke memberi kepercayaan kepada kami akan pastikan bahwa setiap kepala keluarga orang Papua harus punya satu rumah layak huni. Yang kedua, kita akan memberikan dukungan modal usaha, terutama bagi mama-mama Papua, dengan kemudian membangun pasar khusus untuk mama Papua. Kita juga akan berikan dukungan biaya studi, tempat tinggal yang kota dengan rumah untuk mahasiswa dan pelajar Papua yang ada di Merauke. Faktanya hari ini cukup banyak anak-anak kita yang putus sekolah karena tidak punya uang dan tidak punya tempat tinggal. Mereka bisa bayar rumah sewa, bisa bayar rumah kos.
Tapi di saat mereka tidak punya uang, akhirnya mereka harus pulang ke kampung. Terima kasih. Waktu Anda 3 detik cukup? Cukup, saya mohon mikrofonnya dimatikan dulu Pak Paslon nomor 2. Selanjutnya, masih dengan pertanyaan yang sama. Waktu pun masih tetap 1 menit 30 detik. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk semua pemirsa dan masyarakat Merauke. Paslon nomor 3 Romanus Ridwan. Saya punya pengalaman urus semua ini. Saya pernah kasih sekolah anak Merauke sampai ke Jerman. Semua anak Merauke wajib dapat 2 juta rupiah. Dan itu tuntas. Anak-anak kedokteran, anak-anak yang masuk penerbangan, semua saya arahkan supaya ada anak marin yang harus bisa bawa pesawat Boeing. Puji Tuhan, alhamdulillah hari ini 2 anak marin bawa pesawat. Saya beritahu semua yang ada di 179 kampung, ada di 20 distrik, ada di 11 kelurahan. Di tanah ini, anak negeri Romanus Baraka dan Ridwan akan bangun negeri ini dengan sungguh hati. Yang saya ucap, saya akan buat. Mau perumahan, kita cari uang. Saya pernah buat gerbangku di sini, dorong Merauke dengan seluruh pendekatan, termasuk bagaimana cari jalan untuk orang Merauke bisa telepon langsung, biar dia tidak sekolah, tapi dia bisa tahu teknologi. Anda percaya petani nelayan rakyat Merauke, terutama orang asli Papua, aku Papua, darah ini akan bakti untuk negeri ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu tersisa 3 detik cukup? Cukup Paslon 3. Baik. Masih dalam pertanyaan yang sama, juga dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Paslon nomor urut 1. Waktu berjalan sejak Anda mulai berbicara. Saya persilakan. Terima kasih. Merauke adalah kabupaten terbesar kedua APBD setelah Kabupaten Timika dengan total APBD 2.300 miliar. Ketika kita membangun Kabupaten Merauke, menjadi seorang pemimpin bukan hanya dengan menggunakan anggaran yang begitu besar saja, tetapi membangun Kabupaten Merauke dan membangun Papua secara khusus Kabupaten Merauke, kita harus membangun dengan hati. Karena apa Bapak Ibu? Ketika seorang pemimpin tidak punya hati untuk membangun daerah ini, dengan begitu dana yang besar tidak mungkin kita akan lakukan. Karena sekarang kita lihat sendiri bahwa kita orang anak marin yang menjadi bupati di kabupaten ini, tapi dalam tanda tanya apa yang dia buat untuk orang marin atau orang Papua. Bapak Ibu, komitmen pasangan nomor urut 1 Hendrik Mause dan Edi Santosa terkait dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan, perumahan dan lain-lain itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika siapapun menjadi bupati di kabupaten ini wajib dia lakukan. Kita tahu sendiri bahwa pembangunan yang ada di Kabupaten Merauke khususnya tidak semua merata. Jadi perlu ke depan harus ada menjadi seorang pemimpin yang punya hati untuk membangun tanah ini. Demikian. Baik, waktu selesai. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon. Bagian pertama dalam segmen 3 selesai. Kita akan lanjutkan dengan bagian kedua dalam segmen 3 ini. Untuk segmen ketiga ini, saya akan membacakan kepada setiap pasangan calon 2 pertanyaan. Pertanyaan untuk calon bupati dan pertanyaan untuk calon wakil bupati, dan dijawab oleh masing-masing. Pertanyaan ini pun masih dalam kondisi tertutup. Sesuai dengan urutan, maka giliran untuk menjawab pertanyaan ini adalah paslon nomor urut 3. Apabila paslon merasa bahwa pertanyaannya perlu diulangi, maka kesempatan tetap diberikan hanya 1 kali saja pengulangannya.
Pertama untuk calon wakil bupati, tetapi akan dijawab ataupun dalam saat menjawab calon bupati yang lebih dulu menjawab, tetapi pertanyaannya saya lebih dulu membaca pertanyaan untuk calon wakil bupati. Jumlah penduduk di Kabupaten Merauke sebesar 229.000 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4 km dan persebaran penduduk yang tidak merata. Di Kota Merauke dan pusat-pusat ibu kota distrik, komposisi penduduk lebih heterogen ketimbang di kampung-kampung pedalaman yang cenderung homogen. Dalam misi saudara telah menetapkan program prioritas pembangunan kawasan cepat tumbuh yang terbagi dalam 8 kawasan. Sementara persoalan umum kepala daerah yaitu periodisasi kepemimpinan membuat banyak program tidak berjalan efektif dan efisien, serta sulit terukur tingkat keberhasilannya. Pertanyaan untuk calon wakil bupati, bila saudara terpilih nanti dari ke-8 kawasan tersebut, kawasan mana yang menjadi prioritas pembangunan dalam masa kepemimpinan saudara tanpa mengabaikan kawasan lainnya dan butuh waktu berapa lama? Itu pertanyaan untuk calon wakil bupati, harap disimak. Selanjutnya pertanyaan untuk calon bupati. Dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015 hingga kini belum membuahkan hasil signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan perbaikan hidup warga di kampung-kampung. Bahkan lebih banyak meninggalkan masalah. Potret kemiskinan di kampung-kampung masih mewarnai siklus kehidupan masyarakat. Dalam visi misi saudara mengangkat kembali program unggulan Gerbangku atau dikenal dengan Gerakan Pembangunan Kampungku. Pemerintahan kampung diberi hak dan wewenang mengelola dana desa, sedangkan pemerintah daerah tugasnya hanya membimbing, mengarahkan, dan mendampingi. Dana desa tidak boleh dialihkan untuk membiayai program kegiatan yang lain. Pertanyaannya, calon bupati, bila saudara terpilih, bagaimana strategi saudara paslon mengintegrasikan atau mensinkronkan program Gerbangku dengan dana desa tanpa mengabaikan hasil musrenbang kampung yang mana merupakan data konkret lapangan yang diusulkan untuk kesejahteraan kampung? Saya persilakan calon bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu menjawab 1 menit 30 detik sejak Bapak berbicara. Sekali lagi calon bupati menjawab lebih dulu. Khusus untuk Gerbangku dan juga dana desa, saya kira ini bagian yang tidak terpisahkan. Saat saya mendesain Gerbangku, Pak Jokowi lewat Departemen Dalam Negeri mendatangi saya dengan Departemen Keuangan untuk ambil catatan saya tentang modeling Gerbangku. Dari 300.000 saya kasih sampai 500.000, lalu kemudian mendesain keluarlah dana desa. Bagian ini untuk mempersatukan, perlu bupati dan wakil punya komitmen untuk komunikasi dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan semua terkait termasuk Pak Gubernur. Ini dapat dikomunikasikan. Kalau ini bisa dikomunikasikan, maka sinkronisasi konsep ini pasti akan jalan. Dan saya pasti bisa melakukannya. Seperti itu. Ini pasti saya lakukan. Untuk kepentingan rakyat, selama tidak melanggar undang-undang, bupati sendiri masih punya ruang diskresi. Dan ini bisa dikomunikasikan dengan baik. Dan pasti pemerintah pusat, provinsi punya komitmen untuk melakukan ini. Ini akan dilakukan sungguh-sungguh biar masyarakat Merauke yang mendiami 179 kampung ini bisa bergerak. Lalu yang berikut, perlu pengawasan melekat, waskat untuk pendamping. Ini harus dilakukan. Sehingga perencanaan sampai pemanfaatan, sampai produk hasil bisa dikontrol. Waktu selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kesempatan menjawab calon wakil bupati nomor urut 3. Sekali lagi waktu Bapak juga 1 menit 30 detik dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih.
8 prioritas pembangunan yang akan kita bangun adalah tanah daerah ekstramigrasi, Kuri, Salor Gumbe, Muting, Olilin, Elikopel, Semangka, Tanah Miring, dan Jagobob. Kemudian daerah-daerah lokal, daerah-daerah masyarakat lokal di seluruh wilayah di Kabupaten Merauke serta di daerah-daerah pinggiran perkotaan yang sekarang masih perlu sangat memerlukan perhatian kita semua. Kemudian wilayah-wilayah masyarakat lokal kita akan pacu dengan berbagai macam program yang akan meningkatkan SDM masyarakat di Kabupaten Merauke bisa sejajar tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan keamanan semuanya akan kita tingkatkan. Terus kemudian daerah-daerah yang di daerah sekitar Kimam dan sekitarnya itu perlu sangat diperlukan tentang pembangunan infrastruktur, SDM, peningkatan SDM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar kiranya bisa hidup sejahtera, terselesaikan permasalahan-permasalahan yang diperlukan. Kemudian untuk daerah transmigrasi khususnya kita sangat membutuhkan perhatian khusus karena ini kemarin. Baik, waktu Bapak selesai. Giliran untuk paslon 3 selesai. Selanjutnya, pertanyaan juga untuk calon bupati dan calon wakil bupati akan saya bacakan sekaligus. Pertanyaan pertama untuk calon wakil bupati. Paslon nomor urut 1. Harap disimak baik-baik. Pemerintah telah menetapkan Biak dan Merauke sebagai lumbung ikan nasional dengan dibangunnya Integrated Cold Storage atau gudang ikan beku berkapasitas 200 ton di Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Merauke. Karena Merauke telah dimasukkan ke dalam sistem logistik ikan nasional dengan potensi sektor perikanan yang melimpah. Namun kenyataannya, orang asli Papua hampir tidak memperoleh keuntungan yang signifikan dari semua upaya pembangunan ICS tersebut. Sementara itu, misi saudara di poin ketiga yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat yang berbasis perikanan dengan penguatan pada kelembagaan ekonomi kerakyatan. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah konkret yang saudara lakukan guna memacu partisipasi masyarakat asli Papua di sektor perikanan, baik perikanan darat maupun laut? Contoh langkah konkret berupa aturan legal yang sifatnya afirmatif dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal agar kehadiran ICS dapat membawa hasil dan manfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, pertanyaan untuk calon bupati. Tulang punggung perekonomian orang asli Papua adalah perempuan. Kenyataan, kondisi mama-mama Papua hari ini sangat miris. Sebagian besar dari mereka masih saja duduk berjualan di tepi jalan, diterpa langsung sinar matahari dan diguyur hujan, seperti di Pasar Mopa, bagian luar dari Pasar Wanggu, dan beberapa tempat lainnya. Dalam misi saudara poin ketiga dengan program unggulan Bela dan Beli Merauke. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, strategi atau langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan partisipasi ekonomi perempuan Papua hingga sekarang belum ditangani secara serius dan konsisten? Perlu ada dukungan konkret secara legal agar mereka diakomodir dan dilindungi. Untuk menjawab, pertama saya persilakan kepada calon bupati paslon nomor urut 1. Waktu Anda juga hanya 1 menit 30 detik sejak Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
kita membangun Papua, khususnya Merauke dalam rangka bagaimana memberdayakan mama-mama Papua. Kita sendiri tahu bahwa Pasar Wamanggu, Merauke ini merupakan jantung Kabupaten Merauke yang dimana setiap hari orang akan belanja di sana. Namun pasar ini kita bangun dengan megah, tetapi kita lihat sendiri bahwa mama-mama Papua ini tidak mendapatkan tempat yang layak di sana. Karena kita tahu sendiri bahwa pasar ini lebih cenderung kepada bagaimana orang akan duduk berjualan di sana. Langkah konkret yang akan kita ambil pasangan nomor urut 1 di dalam program kami ke depan, ketika kami terpilih, kami akan membangun pasar mama Papua untuk mereka juga bisa layak untuk berjualan di sana. Itu akan kami lakukan. Yang berikut, dengan dana otsus yang cukup besar, kurang lebih 102 miliar setelah kemarin kami dipotong untuk PON 2021 tinggal 48 miliar, kita akan gunakan ini untuk bagaimana ketika kita membangun pasar mama Papua, kita juga akan siapkan koperasi di sana untuk membantu mereka di dalam permodalan. Sekian dan terima kasih. 3 detik, cukup? Baik. Selanjutnya, masih giliran paslon nomor urut 1. Saya mohon mikrofonnya dihidupkan. Saya persilakan kepada calon wakil bupati untuk menjawab pertanyaan yang telah saya bacakan sebelumnya. Waktu Anda juga 1 menit 30 detik terhitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih moderator. Kita ketahui bersama bahwa di Merauke ini jumlah nelayan orang asli Papua sangat kecil atau sangat sedikit. Selama ini kebijakan-kebijakan di bidang perikanan masih banyak berpihak pada nelayan-nelayan besar. Oleh karena itu, kami pasangan nomor 1 akan melakukan beberapa upaya-upaya, terutama khususnya bagi nelayan-nelayan kecil, bukan hanya nelayan di laut, tetapi juga nelayan-nelayan di bagian-bagian sepanjang kawasan sungai gitu. Kemudian juga kelembagaan nelayan yang selama ini ada ini belum menjangkau ke seluruh masyarakat, terutama kelompok tani, kelompok nelayan. Beberapa yang ingin kita sampaikan, kami memiliki kartu nelayanku. Kita harapkan ini dengan kartu nelayanku semua akses sesuai dengan program. Bila beli kami memberikan akses kepada para nelayan-nelayan kecil khususnya untuk memperoleh bantuan sarana prasarana, bantuan modal, serta beberapa kemudahan-kemudahan untuk memperoleh sarana produksi bagi khususnya para nelayan-nelayan kecil. Kemudian juga kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada nelayan khususnya di bidang pengolahan hasil para nelayan, karena selama ini banyak hasil-hasil perikanan yang belum terolah. Waktu Bapak selesai. Mohon mikrofonnya dimatikan. Waktu Bapak selesai 1 menit 30 detik. Giliran paslon nomor urut 1 selesai. Masih dalam segmen yang sama, giliran paslon nomor urut 2, paslon, pertanyaannya masih tertutup. Izinkan saya membukanya. Masih dalam mekanisme yang sama, saya akan membacakan pertanyaan, mulai dari pertanyaan untuk calon wakil. Sebagian besar areal Merauke rawa-rawa yang luas, arealnya kurang lebih 1.425 km persegi, menyimpan begitu besar sumber pangan dengan nilai ekonomis tinggi. Namun kondisi hari ini, orang asli Papua tidak mendapatkan akses keuangan dan kesejahteraan karena adanya kualitas sumber daya manusia. Dalam misi saudara poin 3 yaitu membangun kemandirian ekonomi yang berbasis potensi lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Pertanyaannya, strategi atau langkah konkret apa saja yang akan saudara lakukan agar jiwa entrepreneurship dapat ditanamkan pada SDM lokal OAP sehingga mampu mengakses pada lembaga-lembaga keuangan secara mudah?
tepat, dan efisien tanpa dipersulit dengan berbagai persyaratan? Itu pertanyaan Anda. Selanjutnya pertanyaan untuk calon bupati. Dana desa yang diberikan pemerintah setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan peningkatan dana setiap tahun diharapkan desa semakin berdaulat dan memiliki otonomi yang kuat. Namun kondisi saat ini, bantuan keuangan kampung tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan karena partisipasi ekonomi rakyat di kampung-kampung berjalan di tempat. Dalam isi saudara poin kedua yaitu mempercepat pemerataan infrastruktur untuk menumbuh kembangkan ekonomi di kampung. Pertanyaannya, apa strategi Anda untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dalam kampung atau di tingkat distrik, terutama terkait langsung dengan sektor produksi primer pertanian pangan lokal? Pertanyaan calon bupati. Saya persilakan calon bupati untuk menjawab, paslon nomor urut 2, juga dengan waktu 1 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Silakan. Pertanyaan yang disampaikan, kita sama-sama tahu bahwa setiap distrik memiliki potensi masing-masing. Nah, di dalam mewujudkan apa yang menjadi misi kami, kita akan menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Ya. Kalau kita lihat hari ini di wilayah distrik Okal, potensi ikan bukan hanya pada ikan laut, tapi juga pada ikan yang ada di darat dengan menyiapkan bom. Kita akan gali bom, kita akan buat tempat untuk penanaman sagu, penanaman kelapa, dan itu bisa menghasilkan bagi masyarakat di kampung-kampung lokal. Untuk wilayah-wilayah yang hari ini masyarakatnya punya keinginan kuat untuk bekerja, untuk punya sawah, kita akan mendukung mereka dengan membuka area sawah bagi mereka dan kemudian membangun jalan tani, menyiapkan semua fasilitas kebutuhan peralatan yang memadai sehingga mereka juga bisa mendapat perhatian yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, hari ini cukup banyak kampung-kampung yang ingin bekerja di sawah tapi mereka tidak didukung dengan peralatan yang cukup. Karena apa? Selama ini pembagian peralatan lebih pada kepentingan politik. Kita tidak menghitung kebutuhan rakyat secara real. Maka ketika kami diberi kepercayaan, kita akan membaginya secara merata sesuai dengan kebutuhan petani. Terima kasih. Baik, waktu Anda 1 detik cukup? Ya, waktu selesai. Selanjutnya, calon wakil bupati nomor urut 2, waktu Anda juga 1 menit 30 detik sejak Bapak berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan pertanyaan. Jadi yang berkaitan dengan bagaimana kita pengembangan potensi ekonomi berbasis potensi lokal, kita lihat Merauke ini daerah yang rawa dan di situ terdapat potensi yang luar biasa yaitu perikanan darat. Ke depan untuk pasangan hebat, potensi ini harus kita gali, terutama khusus kepada masyarakat-masyarakat lokal. Potensi yang luar biasa ini adalah perikanan air tawar. Perikanan air tawar potensi yang memang harus kita gali. Kita sebagai pemerintah, bagaimana kita bisa mengatur regulasi terutama harga. Ini penting sekali. Karena selama ini yang kami lihat, potensi-potensi ini tidak dibarengi dengan regulasi atau aturan ekonomi khususnya orang asli Papua. Itu yang pertama. Merauke ini terdiri dari alam yang luar biasa. Potensi wisata ini perlu kita gali. Pada debat pertama, kita sudah sampaikan potensi wisata terutama daerah pinggiran pantai, khusus untuk masyarakat lokal, ini akan kita gali. Bagaimana kita menata lokasi-lokasi wisata ini menjadi income atau menjadi pendapatan bagi masyarakat orang asli Papua. Ini yang harus kita lihat seperti itu. Banyak juga prospek juga wisata untuk daerah. Waktu selesai. Mohon mikrofonnya dimatikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga pasangan calon yang pada debat ketiga membutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Kita masih berada dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Tema kita, pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai momentum revitalisasi
otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke. Baik hadirin pemirsa dan pendengar RRI, masyarakat di 179 kampung, 20 kelurahan, 20 distrik dan 11 kelurahan yang ikut menyaksikan dan mendengarkan pemaparan visi misi maupun pendalaman yang baru saja dilakukan. Kita masih memiliki 3 segmen. Dan pada segmen keempat, para panelis telah mengakomodir, menginput masukan dan pertanyaan dari masyarakat. Dan seluruh pertanyaan itu saat ini berada di tifa yang berada di depan saya. Pasangan calon akan mencabut sendiri pertanyaan itu dan kemudian menyerahkan kepada saya untuk saya bacakan dan dijawab oleh para pasangan calon. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk boleh menarik salah satu nomor pertanyaan yang telah disiapkan. Dan pertanyaan ini berasal dari masyarakat yang diinput oleh para panelis. Baik, terima kasih Pak calon wakil, saya persilakan untuk kembali ke tempat. Saya langsung membukanya karena ini masih tertutup. Pasangan calon nomor urut 1 memilih pertanyaan nomor 4. Para panelis, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan juga masih tertutup. Saya akan melihat pertanyaan keempat. Baik, harap disimak baik-baik. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah telah mengatur urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu pendidikan dan kesehatan. Namun kondisi hari ini fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan tenaga guru dan tenaga medis di kampung-kampung kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bagaimana saudara mengatasi masalah ini jika terpilih nanti? Silakan dijawab, waktu Anda juga 1 menit 30 detik sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih, moderator. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa APBD Merauke cukup besar. 20% pendidikan, 15% kesehatan. Namun kenyataan yang kita lihat di lapangan, realita yang terjadi di masyarakat bahwa pendidikan dan kesehatan masih jauh dari harapan kita semua. Kita tahu sendiri bahwa di kampung-kampung guru tidak ada. Kesehatan pelayanan juga masih belum maksimal. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kami pasangan nomor urut 1. Ketika terpilih, kami akan memperlakukan seluruh kekuatan, seluruh penganggaran yang ada sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kami akan gunakan 20% dari total APBD kita untuk kesehatan, pendidikan, dan 15% untuk kesehatan. Bapak Ibu semua, bahwa pendidikan yang terjadi sekarang ini di kampung-kampung sangat menyedihkan. Karena apa? Guru-guru tidak ada di kampung-kampung, pelayanan juga belum maksimal dalam hal kesehatan. Banyak orang Papua yang meninggal di dalam rumah dan juga di dalam perjalanan. Karena apa? Fasilitas kesehatan belum memadai, sehingga ini menjadi komitmen kami pasangan nomor 1 ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Sekian. Waktu Anda selesai, saya mohon mikrofonnya dimatikan langsung. Terima kasih. Selanjutnya, giliran pasangan calon nomor 2 untuk menarik 3 pertanyaan tersisa. Hanya 1 pertanyaan yang ditarik. Baik, terima kasih. Bapak calon, saya persilakan kembali ke tempat.
Pasangan calon nomor urut 2 menarik nomor soal nomor 2. Pertanyaannya, Indonesia akan mengalami bonus demografi yakni jumlah usia produktif lebih besar dari usia tidak produktif. Namun realita masyarakat hari ini, masyarakat mengeluh karena bonus demografi akan hilang karena saat ini banyak permasalahan dihadapi masyarakat. Komunitas anak Aibon, tingginya angka putus sekolah di tingkat SD hingga SLTA di kampung-kampung. Kekerasan dalam rumah tangga dan perempuan yang belum optimal penanganannya. Selain itu masalah penyandang disabilitas yang luput dari perhatian. Bagaimana saudara mengatasi masalah-masalah tersebut yang ada di depan mata saudara jika terpilih nanti? Waktu Anda juga 1 menit 30 detik sejak Anda mulai berbicara. Silakan. Di dalam banyak kesempatan, pasangan nomor 2 mempunyai 3 komitmen. Komitmen yang kedua, saya dan Pak Bambang sepakat untuk akan melakukan apa yang rakyat minta. Ketika semua paparan dalam pertanyaan tadi kita sama-sama paham, maka kita akan melakukan langkah-langkah strategis dengan membangun komunikasi dengan semua pihak yang terkait. Untuk anak-anak Aibon kita akan siapkan tempat khusus sebagai rumah bina untuk mereka. Kita dalam kesempatan yang lalu kita di DPR kita sudah punya peraturan daerah untuk perlindungan anak. Bagaimana kita dalam semua pihak bekerjasama. Yang kedua, apapun yang kami ingin lakukan, kita arahkan untuk kepentingan rakyat. Kita tahu bahwa siapa yang akan mendengar keluhan mereka. Saya dan Pak Bambang ingin sekali memastikan bahwa komunikasi dengan rakyat kita akan bangun. Kita akan memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk memberikan dukungan saran, pikiran yang konstruktif untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah bersama. Kami hadir untuk orang Merauke. Terima kasih. Masih ada waktu 18 detik, 17 detik, cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya, kesempatan yang sama untuk paslon nomor urut 3 silakan menarik. Masih tersisa 2 pertanyaan masyarakat yang diakomodir oleh panelis. Silakan memilih salah satu nomor. Saya mohon diserahkan kepada saya. Terima kasih. Calon Wakil Bupati silakan kembali ke tempat. Baik, pasangan calon nomor urut 3 menarik pertanyaan nomor urut 1. Pertanyaannya, mohon disimak baik-baik. Masyarakat Merauke mengeluh di bidang ekonomi karena tidak banyak anak-anak asli Marin terlibat sebagai pelaku ekonomi formal. APBD dari tahun ke tahun tidak memberikan keuntungan signifikan karena hanya mampir sebentar atau sejenak di tanah Marin dan terbang keluar. Apa saja langkah-langkah strategi yang dilakukan agar APBD benar-benar pro rakyat Merauke? Waktu menjawab 1 menit 30 detik terhitung sejak mulai berbicara. Dipersilakan. Anak-anak Marin yang saya kasihi di mana saja berada, rakyat Merauke secara keseluruhan yang mendiami tanah Madem. Komit saya dengan Pak Haji Ridwan, pengalaman saya hidup. Anak yang punya sawah cuma saya sendiri. Sawah besar selain kakak John. Yang punya kapal ikan sekarang saya sendiri, punya kapal ikan yang 30 GT. Saya punya satu kebanggaan besok, saya membuat ada anak Marin yang hidup seperti saya. Sederhana saja, saya akan bimbing dan program itu saya sudah desain untuk coba saya dorong sesuai dengan potensi yang ada di lokasi-lokasi yang ada, apakah itu pertanian, perikanan. Saya dorong dari 1000 kalau ada satu yang saya kasih jadi, alhamdulillah puji Tuhan untuk hidup saya. Dan itu kebanggaan bagi saya untuk anak negeri ini. Terima kasih. Masih ada waktu 38 detik, cukup? Baik,
perlunya adanya permodalan dan pendampingan selalu kepada anak-anak Marin untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tentu ini adalah memang harus membutuhkan kesabaran dan penanganan yang serius. Karena apa? Tingkat pendidikan yang sangat kurang memadai sehingga kita perlu sekali meningkatkan SDM-nya dulu. SDM dulu kita keterampilan kita harus berikan sehingga. Baik, mohon maaf, mohon mikrofonnya dimatikan. Waktu selesai. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga pasangan calon yang menyelesaikan segmen ini. Baik hadirin, pemirsa dan pendengar, khususnya pasangan calon yang saya cintai. Kita sudah berada pada segmen kelima, di mana segmen kelima ini pasangan calon akan saling bertanya, kemudian dijawab dan diklarifikasi atau disanggah oleh calon penanya. Waktu untuk bertanya 1 menit 30 detik, demikian juga dengan waktu menjawab. Sebelum segmen ini kita mulai, saya ajak kita semua untuk beri tepuk tangan, aplaus untuk pasangan calon semua. Untuk segmen ini, kami tidak menentukan pasangan mana yang akan ditujukan pertanyaan itu, tetapi bebas dari pasangan calon memilih pasangan mana yang bapak-bapak ingin bertanya lebih awal. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan paslon nomor 2. Silakan paslon nomor urut 2 memilih apakah bertanya lebih awal kepada paslon nomor 1 atau nomor 3, dipersilakan. Waktu bertanya sekali lagi hanya 1 menit 30 detik, demikian juga dengan menjawab, dan setelah itu disanggah kembali tanpa ada klarifikasi lagi. Saya persilakan. Baik, saya akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Karena kita ini sama-sama wakil, ya saya mau tanya kepada Pak Wakil Bupati. Ini berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Masalah revitalisasi daerah. Tentunya dalam revitalisasi daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan orang Merauke. Ya. Bapak sebagai calon wakil bupati, ya, apa kontribusi pemikiran Bapak yang saudara berikan kepada calon bupati terkait dengan program revitalisasi otonomi daerah? Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selesai. Sudah langsung dapat dijawab, Pak calon nomor urut 3? Bisa langsung dijawab? Baik. Terima kasih. Kami akan pastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat di seluruh SKPD itu terlayani dengan sebaik-baiknya. Ini cara kita untuk bisa merehabilitasi pelayanan kepada masyarakat, terutama tentang pertanian. Harus dipastikan bahwa sektor pertanian ini adalah sangat penting sekali karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya harus dipastikan masalah pertanian diurus dengan serius dan benar. Kemudian kita juga perlu revitalisasi ASN di seluruh SKPD, di kabupaten, di distrik maupun di kelurahan dan kampung. Ini kita pastikan nanti tentang masalah disiplin pegawai dan pelaksanaan tugas kita harus pantau sebaik-baiknya sehingga dipastikan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian masalah pendidikan kita juga harus perlu revitalisasi karena ini adalah menyangkut masa depan bangsa yang harus kita garap sebaik-baiknya, terutama masalah sarana prasarana pendidikan, kemudian mengenai insentif dalam pedalaman,
kemudian tentang pemerataan guru dan tenaga honorer yang tidak merata di sekolah-sekolah. Baik, waktu selesai. Terima kasih. Tanggapan dari paslon nomor urut 2 terhadap jawaban paslon nomor urut 3. Baik, Saudara Wakil Bupati, paslon nomor urut 3. Jadi kalau menurut kami pasangan hebat, jadi maksud revitalisasi otonomi daerah, yaitu kita membangun, sekarang kita melihat proporsional di dalam penempatan ASN ini kan di dalam birokrasi pemerintahan ini kan sangat kurang. Jadi ke depan pasangan hebat akan lebih memfokuskan bagaimana kinerja di dalam aparatur sipil negara ini harus kita lebih fokuskan kepada proporsional, terutama di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas. Sehingga target kita, kalau kita sudah menempatkan ya ASN secara profesional, pada akhirnya target kita 5 tahun di Kabupaten Merauke akan menaikkan IPM untuk manusia. Nah, selanjutnya dari sisi kesehatan, kita punya revitalisasi di bidang kesehatan. Sudah tadi kita sebutkan bahwa kita akan meningkatkan kualitas pelayanan menuju kepada pelayanan rumah sakit tipe D di 5 distrik. Dalam rangka upaya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan penuh perhatian sehingga masyarakat dan terkhusus orang asli Papua ini dari sisi kesehatan ini bisa kita jamin seperti itu. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Selanjutnya masih dari paslon nomor urut 2, tidak ada pilihan lain. Bapak-bapak harus bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 1 menit 30 detik, demikian juga dengan waktu menjawab saat bapak-bapak mulai berbicara. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Pasangan nomor 3, yang menjadi visi Bapak berdua adalah Merauke baru yang sejahtera, bermartabat, dan maju berlandaskan semangat bela-beli Merauke. Nah, nomor 1, konsep ini kalau kita lihat dari informasi yang beredar di media, bela-beli ini adalah sebuah konsep yang dihasilkan oleh Bupati Kulon Progo, Bupati Hasto tahun 2013. Nah, yang perlu kami minta di sini, bagaimana relevansi konsep bela-beli yang diluncurkan oleh Bupati Kulon Progo pada tahun 2013 itu bisa sesuai atau cukup membantu pasangan nomor 1 untuk mewujudkan apa yang menjadi visinya. Terima kasih. Baik, waktu bertanya masih ada 30 detik, cukup? Baik. Selanjutnya, waktu menjawab. Paslon nomor urut 1, harap mikrofonnya dihidupkan dulu, Pak. Sekali lagi, paslon nomor urut 1 mikrofon. Ya. Waktu menjawab juga 1 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 2. Terkait dengan visi misi kami, Merauke baru yang sejahtera, martabat, maju berdasarkan semangat bela-beli Merauke. Ketika ada kunjungan kerja yang dilakukan oleh para anggota DPRD maupun oleh aparatur sipil negara di suatu daerah, tentunya manfaat yang didapatkan adalah bagaimana kita mengambil suatu inovasi yang terbaru dari suatu daerah untuk kita bawa ke daerah kita yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi wilayah kita yang terjadi. Nah, kenapa pasangan nomor urut 1 Hendrik Mause dan Edi Santosa kami mengambil program bela-beli? Karena ini ada kolerasi kondisi wilayah yang sama. Bela-beli ini adalah lebih kepada bagaimana kita membela kepentingan masyarakat dan bagaimana kita mau menyiapkan membeli hasil-hasil daripada masyarakat itu sendiri. Ketika kita bisa tanam padi di Kabupaten Merauke, kenapa kita harus datangkan padi dari luar Kabupaten Merauke? Itu manfaatnya atau tujuan daripada program bela-beli. Kalau kita bisa beli, kalau kita bisa tanam padi di sini, berarti kita tidak usah datangkan beras dari luar daerah. Merauke surplus beras yang cukup besar. Pasangan Hendrik Mause dan Edi Santosa, pasangan nomor 1 dengan program bela-beli, kita akan menyelesaikan persoalan petani ketika kami memimpin Kabupaten Merauke untuk 5 tahun ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu Anda juga selesai.
Paslon nomor urut 2, tanggapan terhadap jawaban dari paslon nomor urut 1, juga waktu 1 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Justru di sini kami melihat bahwa situasi Kulon Progo di tahun 2013 dengan situasi Merauke hari ini, kita punya produksi beras jauh sekali ketika kita bandingkan dengan Kulon Progo. Merauke hari ini, dari data yang kita punya, kira-kira ada 40.000 ton beras petani yang tidak bisa dijual. Nah, kalau kita beli menggunakan dana APBD, berapa banyak uang yang kita habiskan untuk beli beras? Dan saya kira rangkaian penjelasan ini harus sampai sebuah gambaran yang tuntas. Kalau kita beli beras dari petani menggunakan APBD, beras itu mau kita kemanakan? Ya, saya kira harus cukup jelas untuk memastikan bahwa beras yang dibeli itu kemudian tidak ditinggalkan begitu saja, tapi ada sebuah proses yang berakhir dengan mendatangkan uang untuk masyarakat kita, terutama untuk petani. Ya, untuk pasangan nomor 2 sesungguhnya yang lebih tepat adalah membangun kerjasama antar daerah, karena kita tidak bisa menggerakkan semua kekuatan APBD kita untuk menyelesaikan satu masalah. Ingat, kita juga punya masalah ikan yang sangat luar biasa. Beratus-ratus ton ikan dibuang, kita hanya bisa ambil gelembung, tapi daging ikan kita buang. Kalau kita juga menggunakan konsep bela beli, saya kira kita menguras APBD kita. Ini harusnya menjadi perhatian dari pasangan nomor 1. Setidak-tidaknya harus ada sebuah gambaran yang lebih real untuk memastikan bahwa konsep ini bisa diterima dan membantu orang Merauke. Terima kasih. Baik. Dengan demikian, maka giliran paslon nomor 2 selesai. Selanjutnya, giliran paslon nomor urut 3. Sekali lagi, bahwa mekanisme tidak membatasi paslon untuk bertanya sesuai pilihan paslon kepada pasangan manapun. Kami tidak mengintervensi sampai ke tingkatan itu. Untuk itu, kepada paslon nomor urut 3, silakan bertanya kepada paslon nomor urut 2 ataupun nomor urut 1 sesuai dengan keinginan paslon sendiri. Silakan. Waktu bertanya 1 menit 30 detik. Bertanya kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaan saya sederhana. Tadi menjelaskan tentang rumah sakit, bagaimana membangun rumah. Mikrofon. Ya. Iya, mohon waktunya diulangi karena gangguan mikrofon. Saya mohon, ya, baik. Silakan waktu bertanya 1 menit 30 detik. Mikrofonnya dicoba dulu. Baik. Silakan. Silakan. Iya, pertanyaan saya tentang pembangunan rumah sakit IPB di beberapa distrik. Saya berpikir pembangunan sebuah rumah sakit IPB ini cukup berat. Merauke kurang lebih 100 tahun baru saya bisa lengkapi fasilitas. Ini sesuatu yang bagi saya berat. Coba dipikirkan baik-baik. Terima kasih. Cukup pertanyaan? Baik. Paslon nomor urut 2, silakan menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari pasangan nomor urut 3. Sebenarnya kalau dicermati pemaparan visi misi dari awal yang disampaikan oleh calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 2, yang kita bicarakan di sini adalah dikembangkan Puskesmas Plus menuju rumah sakit kelas D di Muting, Kurik, Jagebob, Okaba, dan Kimam. Maksudnya apa? Yang kita bicarakan ini terkait dengan kesiapan fasilitas, kesiapan tenaga medis. Karena hari ini ketika kita mengandalkan puskesmas yang ada, tadi kita sama-sama mengerti masalah kita bahwa akhirnya pasien kita itu harus dirujuk ke kota. Dengan kondisi jalan yang kadang kurang bagus, saya kira ini tidak membantu rakyat. Maka kami tetap pada komitmen kami untuk memastikan bahwa pengembangan Puskesmas Plus menuju rumah sakit kelas D di Muting, Kurik, Jagebob, Okaba, dan Kimam merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan kita akan jauh lebih baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Dipersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk kembali menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2.
Saya membangun rumah sakit rujukan PLES itu kurang lebih tahun 2012 saya membangun. Saya berusaha taruh dokter di situ. Dokter spesialis harus melakukan kunjungan kurang lebih sekitar 6 bulan sekali. Bahkan kalau ada pasien darurat harus bisa dilayani. Saya membuat turne bulanan untuk semua klaster dengan saya menetapkan rumah sakit puskesmas per klaster itu adalah rujukan untuk ke kota. Tetapi hari ini dokter sudah tidak ada. Bagi saya sesuatu yang perlu kerja keras dan waktunya tidak mungkin. Saran saya dipikir baik-baik. Seperti itu. Saya pernah memberikan insentif di luar tamsil, tambahan penghasilan kepada dokter plus perawat dan mantri. Besok saya akan lakukan ini bersama Haji Ridwan, tetapi dengan pengawasan lebih melekat. Dan saya pikir timing, karena kita tugas 5 tahun itu, pengalaman saya tugas cuma 1000 hari lebih, potong hari Minggu, Sabtu, Jumat, belum biaya perjalanan. Ini pengalaman saya. Jadi mari kita berbicara tentang sesuatu yang real. Begitu. Terima kasih. Baik. Waktu untuk debat antara paslon 3 dan 2 selesai. Selanjutnya, paslon 3 bertanya kepada paslon 1. Saya tanya kepada paslon nomor 1. Pertanyaan sama saya tentang bela beli. Karena Pak Hasto dengan saya saat itu bahas konsepnya masing-masing. Saya terkenal dengan Gerbangku dan Germani, Pak Hasto terkenal dengan bela beli. Dasarlah pemikiran Pak Hasto saat itu di Kulon Progo itu lebih kepada handicraft dan juga kepada produksi pertanian yang harus diolah dari bahan jadi. Saya lebih kepada penguatan learning by process, mulai dari planning anggaran 500 juta di kampung sampai dengan bagaimana produksi dan kontrol, seperti itu. Itu saya lakukan. Saya bingung, apakah kalian bisa menghitung growth ekonomi Merauke? Bagaimana mengurus transportasi yang mahal? Ini sesuatu yang impossible. Beras saja hari ini di sawah banyak, di Bian sudah 15.000, di Uang sudah 30.000. Ini tikus mati dalam lumbung. Saran saya berpikir lebih real untuk Merauke. Mohon penjelasan. Baik, cukup. Silakan penjelasan dari paslon nomor 1. Zaman pemerintahan Pak Romanus dengan Pak Freddy berbeda. Ketika Bapak Romanus memimpin Merauke, beras lancar-lancar saja. Kenapa? Antara produksi dan kebutuhan berbeda. Kebutuhan besar, produksi kecil. Ketika zaman Pak Freddy, produksi lebih besar, kebutuhan kita kecil. Kenapa Bapak Ibu? Kita di sana hanya menyuruh petani berproduksi, tapi kita tidak bisa melihat pasaran yang ada. Membangun pertanian tanpa pemasaran adalah suatu hal yang berdosa buat kami. Seperti itu. Sehingga dengan program bela beli ini, kami ke depan kami akan menyiapkan seluruh pemasaran. Kami akan siapkan pemasaran dulu, baru kami suruh petani untuk menanam padi. Mungkin saya lanjutkan kepada Wakil Bupati. Baik, terima kasih. Jadi membangun pertanian ada 3 pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah petani itu sendiri, yang kedua pemerintah, yang ketiga swasta. Saat ini peran pemerintah dalam meningkatkan produksi sudah terbukti, namun belum diikuti dengan pemasaran. Sehingga disinilah peran swasta yang harusnya diberi ruang untuk membantu pemasaran. Bukan berarti pemerintah yang membeli beras. Kita berikan kebijakan kepada pihak swasta untuk membantu dalam hal pemasaran. Seluruh produk pertanian kita masalahnya di pemasaran. Waktu selesai. Terima kasih. Tanggapan paslon nomor 3.
Paslon nomor 1, saya beritahu Bapak berdua hari ini. Ini kebetulan ada Bupati Wamena, Pak Wempi hadir, sekarang Wamen. Saya ini yang dulu kasih masuk beras di Jayapura, kontrak dengan gubernur. Baru harga beras di petani ini jadi bagus. Mari kita bicara untuk orang Merauke ini jujur dan adil, ya, supaya kita bangun negeri ini baik-baik. Saat itu launchingnya di Pelabuhan Jayapura. Bagaimana saya berbicara dengan pihak Dolok, saya minta ongkos angkutan transportasi dari Pak Jonan, Menteri Perhubungan. Saya lakukan semua demi rakyat. Dan ini jalan. Bukan tergantung dari besar kecilnya produksi, bukan. Bagaimana kuatnya pemerintah, strengthening pemerintah, ini harus dilakukan. Komunikasi dengan semua pihak. Saat itu teman-teman Bupati Gunung, 5 bupati datang sama saya untuk saya kontrak dengan Lanut. Bagaimana beras Merauke bisa dibawa ke gunung. Untuk pemenuhan pertama kita merebut pasar PNS, jatah PNS lewat Dolok. Ini kita lakukan. Mari kita bangun negeri ini dengan baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, semua masyarakat Merauke kita komit. Kita bangkit bangun negeri ini. Kita harus keluar dari keterpurukan. Baik, waktu selesai. Terima kasih. Waktu bertanya dari paslon 3 pun selesai. Selanjutnya, giliran paslon nomor urut 1. Sekali lagi, bahwa paslon nomor urut 1 bebas memilih. Pertanyaan pertama ditujukan kepada paslon nomor urut berapa, otonomi Anda. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pasangan nomor urut 1, saya tujukan kepada pasangan nomor urut 2. Kita tahu Merauke sendiri punya APBD cukup besar, 2.300.000.000. Namun pelayanan yang diberikan pemerintah kepada pemerintah bawahan seperti distrik dan juga kampung, yang merupakan satu perangkat daerah yang memang memerlukan korelasi antara pemerintah daerah dan pemerintah distrik dan kampung. Pertanyaan saya buat pasangan nomor urut 2, bagaimana seharusnya pengaturan revitalisasi peran distrik sebagai perangkat daerah ketika Bapak menjadi bupati nanti? Sekian. Masih ada waktu cukup? Cukup paslon nomor urut 1? Baik, waktu bertanya selesai. Saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda juga 1 menit 30 detik. Ya, baik, terima kasih untuk pasangan nomor urut 1. Dari debat pertama sampai hari debat kedua, saya melihat pasangan nomor urut 1 ini selalu melihat dari kacamata besarnya APBD kita. Ya, saya tidak paham apa yang kemudian menjadi orientasi pasangan nomor urut 1. Kalau kita bicara soal distribusi kewenangan, apalagi ketika distrik itu menjadi sebuah SKPD, maka bagi saya melakukan apa yang sesuai dengan aturan itu jauh lebih menguntungkan daripada kita membuat sebuah kebijakan yang pada akhirnya justru tidak menguntungkan, bukan hanya dari sisi pelaksanaan tugas aparat distrik, tapi juga dari beban tanggung jawab dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi kalau bagi kami pasangan nomor urut 2 berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan distrik menjadi SKPD adalah sebuah kewajiban bagi bupati dan wakil bupati untuk memberi tanggung jawab kepada mereka. Dan saya yakin sekali bahwa mereka pasti akan bisa melakukan tugas mereka dengan benar ketika mereka mengacu juga pada aturan yang berlaku. Saya percaya sekali bahwa mereka juga punya kerinduan untuk punya kewenangan yang cukup, terutama di dalam membangun distrik mereka. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, cukup. Selanjutnya, sanggahan atau tanggapan dari paslon nomor urut 1 terhadap jawaban paslon nomor urut 2. Ya, terima kasih. Jawaban kami untuk yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2, kenapa kami harus dasarnya adalah APBD?
Karena kalau ketika Bapak jadi bupati, kalau tidak ada uang kan tidak bisa laksanakan pembangunan di suatu daerah. Ketika kami memimpin sebuah kabupaten, tentu diukur oleh anggaran belanja daerah. Ketika kita membangun daerah tanpa anggaran yang tersedia, ini tidak mungkin, mustahil untuk kita lakukan. Sehingga pasangan nomor urut 1 kami beranggapan bahwa distrik sebagai perpanjangan tangan bupati. Selama ini distrik tidak diberikan kewenangan yang full untuk dilakukan. Harus perannya diperkuat, caranya dengan mendelegasikan sebagian kewenangan. Sehingga apa? Banyak beberapa perangkat daerah yang harus mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, seperti itu. Delegasi kewenangan yang kita berikan seperti pekerjaan umum, Bapak Ibu. Jangan kita cuma berharap pembersihan jalan harus tunggu uang dari Dinas Pekerjaan Umum, tetapi kita berikanlah sebagian delegasi kewenangan kepada Desik untuk bisa melakukan itu. Saya pikir ini yang harus kita lakukan ke depan supaya Desik merupakan perangkat daerah yang harus kita lakukan. Waktu klarifikasi ataupun sanggahan selesai. Selanjutnya masih giliran paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Silakan, waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab juga 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Saya mau menanyakan ke Pak Wakil Bupati Paslon 3. Tadi disampaikan ada beberapa tuntas pelayanan, ya. Salah satu saja saya ingin tanya, implementasinya seperti apa untuk tuntas pelayanan di bidang pertanian? Itu saja, terima kasih. Waktu cukup panjang, tidak dimanfaatkan? Cukup? Ya, mohon penjelasan ya, tuntas seperti apa ya, khususnya di bidang pertanian. Baik, terima kasih. Selanjutnya waktu menjawab juga 1 menit 30 detik terhitung dari sekarang. Terima kasih. Tuntas pelayanan di bidang pertanian maksudnya kita harus urus masalah pertanian serius, mulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit, kemudian itu penanaman, pemupukan, sampai dengan itu pasca panen, itu harus diurus dengan baik. Sekaligus tentang masalah pemberian pupuk, kemudian itu pupuk subsidi dan pupuk gratis, kemudian mengenai pengadaan Al-Sintan. Pengadaan Al-Sintan itu harus diurus baik. Al-Sintan pemerintah seharusnya harus juga dikelola oleh pemerintah dengan baik. Dan kita akan siapkan juga bengkel Al-Sintan, dan kita akan siapkan juga BBM khusus petani. Khusus masalah penanganan pasca panen, ini kita akan siapkan itu mesin-mesin yang bisa mengolah padi pengeringan dengan sangat baik, sehingga kualitasnya bagus dan hasilnya bisa meningkat harganya. Kemudian masalah penyerapan, kita harus pastikan bahwa tidak ada beras yang numpuk di rumah-rumah penduduk. Kita kalau salah mengelola, ini adalah bisa menyengsarakan ribuan petani di Kabupaten Merauke. Ini sangat tragis. Waktu selesai. Ya, selanjutnya paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Mohon mikrofonnya dihidupkan, Pak calon wakil bupati dari nomor urut 1. Ya. Baik, terima kasih paslon nomor 3. Ya, bicara pertanian ini memang tidak pernah tuntas ya. Dari bupati ke bupati juga tidak pernah tuntas. Saya dengan Bapak Romanus juga tidak pernah tuntas. Karena memang banyak sekali masalah. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya satu hal apa yang menjadi prioritas kita dalam jangka pendek. Masa kepemimpinan kita insya Allah tidak sampai 5 tahun ya. Ini terlalu naif kalau kita mau nuntaskan. Saya ambil contoh saja satu, Pak Wakil ya, masalah pupuk ya.
Ya, kita tidak ada pupuk gratis, tidak akan bisa pupuk gratis. Ya, pemerintah pusat pun hanya bersubsidi, memberikan subsidi. Ya, terkait dengan pemasaran beras, tadi disampaikan masalah kualitas. Kualitas sangat ditentukan oleh sarana produksi, baik benih, pupuk maupun teknologi. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah masalah pengolahan hasil panen atau pasca panennya. Nah, disinilah perlu kebijakan seorang bupati bagaimana memberikan fasilitasi sehingga hasil-hasil produksi ini bisa dipasarkan gitu. Saya kira itu mungkin tanggapan dari pasangan 01. Ya, satu hal lagi yang terkait dengan kelembagaan pertanian. Kelompok-kelompok tani ya yang ada di kampung-kampung hampir tidak terakses ya karena juga kekurangan kita tenaga penyuluh. Jadi tadi kalau bicara waktu selesai, semuanya sudah mendapat giliran, bapak-bapak paslon ya. Perdebatan yang produktif, itulah bagian dari komitmen, tetapi juga bagaimana treatment apabila pasangan-pasangan ini terpilih untuk membangun Bumi Anima. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Hadirin dan pemirsa pasangan calon yang kami hormati, masih ada satu segmen tersisa. Namun kita harus jeda komersil dan kita akan lanjutkan setelah jeda itu. Hadirin pemirsa dan pendengar RRI pasangan calon yang saya kagumi, para panelis, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, serta perwakilan tim pemenangan. Kita sudah berada pada segmen terakhir atau penghujung dari debat putaran kedua Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Merauke 2020. Dalam segmen terakhir ini, setiap pasangan calon akan menyampaikan pernyataan akhir atau closing statement. Closing statement untuk setiap pasangan calon hanya 2 menit sejak bapak-bapak mulai berbicara. Untuk segmen pertama, saya berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan akhir atau closing statement. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih, Moderator. Tujuan utama otonomi daerah sejatinya adalah sebesar-besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan publik yang dilakukan oleh kepala daerah, pola pikir, keberpihakan, pro rakyat, dan hati yang tulus dari seorang pemimpin menjadi ukuran akan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami pasangan Hendrik Mahuse dan Edi Santosa berkomitmen akan menggunakan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Merauke selama 5 tahun ke depan dengan pola pikir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebijakan pro rakyat dan hati yang tulus melayani rakyat. Namek namuk, Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Anim dan Puanim, pastikan tanggal 9 coblos nomor 1. Lupakan yang lain. Hendrik Mahuse di satu saat menang. Satu hati, satu tujuan, satu pilihan. Pilih nomor 1, pilih nomor 1, pilih nomor 1. Hendrik Mahuse, Edi Santosa, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu 23 detik, cukup? Baik, harus saya tawarkan. Iya, selanjutnya pernyataan akhir atau closing statement. Mohon mikrofon paslon nomor 1 dipadamkan dulu.
Paslon nomor urut 2 menyampaikan pernyataan akhir juga waktu atau durasi 2 menit sejak Bapak-Bapak berbicara. Silakan. Terpujilah Allah di tempatnya yang maha tinggi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti debat hari ini, yang saya amati adalah kita belum secara jujur mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Ketika kita bicara masalah beras petani di era pemerintahan Pak Romanus pasangan nomor 3, saat itu petani tidak banyak mengalami kesulitan. Bukan hanya karena soal jual beli yang lancar, tapi ingat, pemerintah punya program Raskin dengan jumlah yang sangat banyak sehingga Bulog bisa menyerap beras petani dengan jumlah yang cukup. Lalu diganti dengan Rastra. Hari ini 2 program itu semua sudah tidak ada. Itulah yang menyebabkan kesulitan bagi petani kita. Maka pasangan nomor 2 yakin bahwa dengan membangun kerjasama antar daerah itu adalah solusi yang paling tepat. Yang kedua, berbicara tentang bela beli. Saya mengamati dengan sungguh-sungguh penjelasan antara calon bupati dan wakil bupati nomor 1. Sangat tidak sinkron. Ya. Wakil menjelaskan bahwa akan menggunakan investor dengan membawa investasi ke sini. Tetapi konsep bela beli ini sesungguhnya lebih digerakkan dengan menggunakan APBD. Maka bagi saya konsep ini sangat tidak relevan dengan wilayah kita, dengan produksi beras yang sangat tinggi. Maka memahami semua persoalan kita butuh calon pemimpin yang betul-betul memahami kebutuhan rakyat hari ini. Pasangan nomor urut 2 dengan visi misi kami, dengan program, tentu akan menjadi jawaban bagi orang Merauke. Pilih pasangan nomor urut 2 memberikan sebuah kepastian bahwa Merauke besok akan lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua. Iya, sekali lagi dalam closing statement ini kesempatan kepada paslon untuk menyampaikan pernyataan akhirnya. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 3 dengan durasi yang sama 2 menit terhitung sejak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa yang sementara nonton lewat live streaming, penyelenggara KPU yang hadir, semua saudara yang hadir di sini, pastor, juga untuk Ade Henrik dan juga Ade Heri Silibun. Kita bersyukur kita tetap damai sampai dengan minus 9 hari. Untuk semua orang Merauke, kita jaga kedamaian ini. Pilihan kita boleh berbeda, kita harus satu. Semua calon bupati dan wakil bupati punya komitmen yang sama untuk bangun negeri ini. Tapi saya ingin memberitahu Anda semua, di mana saja berada, Romanus dan Ridwan punya pengalaman itu yang berbeda. Dan Romanus punya komitmen yang tinggi dan pernah terbukti. Hasilnya kelihatan di mana-mana. Mari kamu datang ke TPS tanggal 9, kamu coblos Romanus Baraka Ridwan. Ini pasti. Hitam keriting tidak bisa jadi putih. Orang boleh bilang kita ini orang Papua, tapi orang Papua ciri cuma satu saja, hitam rambut keriting, itu aja. Kita bangun negeri ini sungguh-sungguh, semua bidang kita bangun. Mau beras kita urus, nelayan kita urus, bagaimana bantuan perumahan, pemukiman, perkim kita urus, semua kita urus untuk negeri. Saya punya jam terbang. Bagaimana komunikasi dengan pemerintah lintas provinsi, pemerintah pusat, saya beritahu dengan sungguh atas nama Tuhan, saya punya jam terbang. Saya akan lakukan ini demi negeri ini. Sapu darah ini di atas tanah ini, darah ini sama dengan lumpur di sini. Kalau orang di Kimam lapar, di Kondo lapar, orang Papua lapar, rasa malu ini saya akan lakukan untuk negeri. Kalau beras tidak bisa jual, saya beras juga tidak bisa jual. Kalau ikan tidak bisa jual, saya kapal juga ikan tidak bisa jual. Bapak Ibu percaya saya akan bangun negeri ini dengan sungguh hati. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk 6 putra terbaik yang telah menyampaikan visi misi, tetapi juga komitmen-komitmen moral selain komitmen politis. Selamat untuk Bapak berenam sekalian. Mari kita beri tepuk tangan. Saya cinta Papua. Kita semua cinta Papua.
Maka mari kita menyanyikan lagu Tanah Papua sebagai rasa hormat kita untuk negeri ini. Saya undang kita semua berdiri.